Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di hari Sabtu kita bisa melanjutkan program AKM. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang post-test AKM yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, untuk kali ini akan dibahas lanjutan dari soal nomor 1 sampai 5, berarti untuk nomor soal 6 sampai 10. Sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan Fatihah. Semoga pembahasan kita diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Ya, baik. Ini adalah literasi untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Judulnya adalah apa yang terjadi kalau kita bunuh semua nyamuk. Ini ya. Ini bacaannya, literasinya. Nyamuk mungkin salah satu makhluk hidup yang paling dibenci di dunia. Seperti segala cara dan senjata sudah kita susun dan digunakan untuk melenyapkan si penghisap darah ini. Tapi tentu saja mereka tidak punah. Apa yang terjadi kalau kita bukan cuma membunuh nyamuk di rumah kita, tapi semua nyamuk di dunia? Fakta menariknya, dari seluruh populasi nyamuk, ternyata cuma 0,05% nyamuk yang hobinya makan darah. Sisanya vegetarian. Tapi ajaibnya, si binatang penghisap darah ini bisa makan korban jiwa yang bisa membunuh manusia sebanyak penduduk kota Tasikmalaya tiap tahunnya. Gara-gara itu, nyamuk menyandang juara sebagai hewan yang lebih mematikan dari hiu, singa, atau ular. Melihat bahayanya, apakah kita harus semakin yakin untuk membunuh semua nyamuk? Lalu apa jadinya hewan kecil mematikan ini benar-benar lenyap? Jawabannya, mungkin kita tidak perlu bunuh semua nyamuk karena cuma sebagian kecil nyamuk yang merugikan manusia. Daripada dibunuh, beberapa peneliti sudah menemukan bakteri yang bisa membunuh virus yang dibawa nyamuk, jadi tidak menginfeksi manusia. Kalau virus atau nyamuk ini musnah, apa artinya kematian manusia juga akan berkurang drastis? Jawabannya mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Karena tidak menutup kemungkinan kalau nyamuk hilang, penyakit lebih parah akan muncul dari spesies lain. Itu bisa lebih mengerikan lagi. Tapi selain itu, coba bayangkan kalau spesies nyamuk hilang, mungkin populasi manusia semakin meledak jumlahnya. Bukan cuma bunga yang kehilangan kurirnya, tapi ribuan orang juga akan jadi pengangguran karena mungkin perusahaan obat nyamuk akan bangkrut di mana-mana. Meskipun binatang ini memang salah satu yang paling menyebalkan, siapa tahu masih banyak yang sayang sama makhluk ini. Nah, itu tadi adalah literasi. Sekarang mari kita mulai menjawab soal nomor 6. 6 ya. Nomor 6. Nyamuk menyandang juara sebagai hewan yang lebih mematikan dari hiu, singa, dan ular. Karena, tadi di atas sudah ada penjelasan tentang ini. Ini berada di paragraf kedua. Tapi ajaibnya si binatang penghisap darah ini memakan korban jiwa yang bisa membunuh manusia sebanyak penduduk kota Tasikmalaya tiap tahunnya. Gara-gara itu, nyamuk menyandang juara sebagai hewan yang lebih mematikan dari hiu, singa, atau ular. Berarti alasannya adalah ini ya, bisa membunuh manusia sebanyak penduduk Tasikmalaya tiap tahunnya. Ini berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 7. Pada literasi di atas yang bukan merupakan dampak jika spesies nyamuk hilang. Nah, ini berada di paragraf ketiga. Ini. Kalau virus atau nyamuk ini musnah, apakah kematian manusia juga akan berkurang? Jawabannya mungkin iya, tapi mungkin juga tidak, karena tidak menutup kemungkinan kalau nyamuk hilang, penyakit lebih parah akan muncul. Itu bisa mengerikan lagi. Tapi coba bayangkan kalau spesies nyamuk hilang. Mungkin, nah ini alasannya, populasi manusia akan semakin meledak. Nih. Terus, bukan cuma itu.
Ini bunga akan kehilangan kurirnya karena nyamuk bisa jadi kurir untuk penyerbukan. Terus orang-orang juga akan jadi pengangguran karena banyak perusahaan obat nyamuk yang bangkrut. Alasan berarti dampaknya ada 3 itu. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan. Ini populasi manusia semakin meledak, ada bunga kehilangan kurirnya, ada ribuan orang akan jadi pengangguran, ada. Berarti yang bukan adalah yang do. Berikutnya nomor 8. Cara yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan nyamuk adalah, nah ini, karena tidak semua nyamuk penghisap darah, di sini tadi karena kebanyakan adalah vegetarian, maka dari sini beberapa peneliti, nah ini, menemukan bakteri yang bisa membunuh virus. Jadi ini adalah langkah yang efektif daripada membunuhnya. Berarti, nah ini. Oke, jawabannya adalah yang B. Berikutnya adalah nomor 9 dan 10 berdasarkan jaring-jaring makanan. Nah ini, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Di sini ada nyamuk, dimakan cicak, cicak dimakan kucing, kucing dimakan elang. Selain itu di sini juga ada tikus, tikus dimakan kucing, kucing dimakan elang. Ada juga yang langsung tikus dimakan sama elang. Pertanyaannya, hewan yang memiliki energi terbesar adalah, kita tahu pada pembahasan pretest kemarin, kalau semakin tinggi tingkat trofiknya maka semakin kecil energinya. Berarti di sini kita cari yang tingkatan trofiknya terendah. Diketahui di sini nyamuk dan tikus. Berarti jawabannya yang C. Dan yang terakhir, pertanyaan berikut yang benar sesuai jaring-jaring makanan di atas adalah, jika populasi nyamuk punah, populasi tikus akan punah. Jika nyamuk punah, tikus punah. Nyamuk di sini, tikus di sini. Berarti ini tidak tepat ya, karena nyamuk tidak berhubungan langsung dengan tikus. Berikutnya, jika populasi nyamuk punah, cicak akan punah. Jika nyamuk punah, cicak akan punah. Nah, ini jawaban yang tepat karena cicak memakan nyamuk. Kalau nyamuknya tidak ada, berarti tidak ada makanan bagi cicak. Cicak juga akan punah. Berarti jawabannya yang B. Baik, itu tadi pembahasan AKM, post-test AKM nomor 6 sampai nomor 10. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.